Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ma'ana bihi arjulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami'atul Iman, Bapak Bajali, PD beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami'atul Iman. Yang kami muliakan para ulama, para ustaz, para jamaah haji, dan jamaah hajjah, dan jamaah umrah, kemudian jamaah salat subuh. Kami saya hormati rahmat dan dijaga oleh Allah, serta para remaja dan anak-anak. Kita bersyukur pada Allah, hari ini hari ke-17, hari ke-17 bulan Ramadan, tinggal 13 hari lagi selesailah tugas kita. Tapi di akhir Ramadan ini biasanya di akhir ini ada kesedihan, ada semacam sesuatu yang hilang. Nah itulah, karena di bulan Ramadan ini semua kebaikan dikumpulkan. Lihat abwaabul jannah, dibukanya pintu surga. Pintu surga itu ada berbagai macam Bapak Ibu. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjayn fi sabilillah du'ya bi abwabil jannah." Wa qila lahum hadza khair. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, panjang anaknya ini saya ambil dari Abu Hurairah saja, perawinya. Barang siapa kata Rasulullah yang menginfakkan dua pasang hartanya untuk jihad fisabilillah, maka dia dipanggil dari berbagai macam pintu, banyak pintu. Bi abwabil, babun itu mufrad, abwab itu jamak, banyak pintu. Sedekah atau infak fisabilillah dengan harta yang berpasangan itu maksudnya harta misalnya baju besi dengan pedang, dengan kudanya itu berpasangan. Kalau zaman sekarang ini misalnya kalau kita contohkan sedikit, harta yang berpasangan itu kalau kita menginfakkan di jalan Allah, dia semua pintu itu berpasangan. Seperti itu. Kalau kita bantu orang yang sedang berjihad atau sedang berjuang di Palestina misalnya, kita beri baju dan celananya, dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Maka kalau kita berikan dua harta itu berpasangan, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan panggilan dari surga yang banyak pintu. Maka min ahli sholat, ya, dunia biba bis sholat. Dan siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan sholat, jadi ahli sholat, salat wajib tak tinggalan berjamaah di Masjid Jami'atul Iman. Salat sunnah rawatib dikerjakannya, ada yang 2, ada yang 4 macam zuhur lah, 4 qadiyah, 4 ba'diyah dikerjakannya. Kemudian asar juga dikerjakannya, sunnahnya, rawatibnya dikerjakan juga. Misalnya salat duhanya, salat syuruknya, salat duhanya dikerjakan, salat istikharahnya dikerjakan juga. Misalnya salat malamnya, salat tarawihnya, kemudian salat tahajud dan witirnya, salat taubatnya, ya. Salat tasbih walaupun dia dinyatakan diwajib dikerjakan. Pokoknya tiap hari kerjanya salat, dan salatnya panjang lagi bacaannya. Kayak Rasulullah itu mencontohkan salat malam dia itu rakaat pertamanya 5 juz, jadi surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, kalau berhenti. Kalau saya hitung jumlahnya 5 juz sampai 6 juz satu rakaat. Dari kebetulan salat 1 juz semut-semut kaki saya, semut-semut
Macam mana kata saya Rasulullah bisa sampai 5 juz? Saya cuba 1 juz. Kaki saya itu masuk kepala. Tapi bagi muda dulu mungkin kuat. Dulu kita malu juga dengan Allah, dengan Rasulnya. Kalau apel kita tahan diri sampai 1 jam. Apalagi yang mantan pejabat kalau dah apel di depan wali kota, gubernur, kalau dah pimpinan ngomel-ngomel sampai 1 jam lebih itu tahan. Tahan. Kalau imam baca surah Rahman, jangan lagi imam tu baca surah Yasin. Apalagi imam baca surah Yasin, jangan pakai gitu. Solat wajib ini. Jadi ahli solat itu merasa asik saja dia membaca surah panjang-panjang itu. Kalau saya disuruh jadi imam ini, saya menyesuaikan dengan kalau kanan kiri banyak waktu nantinya sambil surah pendek. Tapi ada juga orang tua yang buat baca yang panjang ni. Pernah saya baca surah Rahman itu tak sampai habis. Habis banyak dia pun marah sama saya. Kenapa tak kau habiskan? Saya tak bawa duduknya itu diri tak tahan lama. Kau nak kata benteng. Kalau beliau 70 marah dia. Tapi itu kalau ada beliau ni kata saya tak mau potong surah Rahman. Surah Rahman itu 78 ayat. Nah, jadi kata Rasulullah, maka nabi ahli salat doya bibali salat. Barang siapa yang ahli salat, misalnya salat duha sampai 3 jam, salat tahajud sampai 3 jam, ya, ini ahli salat. Ya, bangun jam 1 sampai sahur. Salat tarawih juga sampai pagi ya Rasulullah, itu ahli salat. Kita juga coba walaupun sebentar-sebentar yang sampai tinggalkan salat. Maka dia akan dipanggil melalui pintu namanya babus salat. Maka min ahli jihad, doya biba bil jihad. Kalau siapa yang dia ahli jihad bisa sabilillah, jihad sabilillah ada banyak ya. Jadi pengurus masjid, jihad juga ni. Masjid ni jadi pengurus madrasah, jadi pengurus apa? Kepentingan-kepentingan umum, jadi fardu kifayah, jadi seksi ibadah, jadi imam, guru ngaji. Ini gajinya ni seseorang, ya kan? Kadang tak gaji, dan ini jihad. Maka dia akan dipanggil melalui bab jihad kata Allah. Maka nabi al-Syam, orang siapa yang ahli ibadah puasa, doya biba rayan, dia akan dipanggil melalui pintu surga bernama rayan. Maka nabi ahli sedekah doya biba sedekah. Dan siapa yang ahli sedekah, subuh-subuh ini ada jalan mungkin sedekah, kalau per 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 tiap hari sedekah saja di samping untuk mensucikan jiwa kita. Ya, juga nanti dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Hanya kita bersyukur kepada Allah. Lalu Abu Bakar bertanya, ada tak orang kalau orang dipanggil melalui satu pintu surga itu, kata Abu Bakar, itu saya yakin lah Abu Bakar, pasti terjadi. Si bulan dibagi melalui pintu surga, si bulan dibagi melalui pintu puasa, pintu raya, satu orang dibagi melalui satu pintu. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ada tak orang yang dipanggil melalui semua pintu? Ada, kata Rasulullah. Mudah-mudahan engkau termasuk ya Abu Bakar. Kalau mau masuk melalui pintu tinggal kita pilih pintu mana itu. Semuanya kita lakukan. Tadi mulai dari menyumpang Palestina, kemudian tingkatkan ibadah salatnya, kemudian jihad fisabilillah, kemudian berpuasa, kemudian sedekah. Nah ini lakukan insyaallah kita akan memasuki berbagai macam pintu surga. Mudah-mudahan kita semua di doa Rasulullah itu kita termasuk di dalamnya. Amin amin. Walaupun tak masuk semua pintu, satu pintu pun jadilah. Ya. Yang penting masuk, jangan di luar, apalagi di bawah harga sana. Na'udzubillah. Nah, para jemaah sekalian, inilah yang harus kita syukuri. Bulan Ramadan ini lipat ganda 10 dibandingkan biasanya 10 dikalikan 10. Kalau salat berjamaah itu biasa 27 derajat, ya, dikalikan 10, dikalikan 10. Jadi rugi kita tak duduk di dalam mendudukkan mensolatkan berjamaah di masjid.
selama Ramadan. Alhamdulillah pada malam subuh hari ini kita bertepatan dengan nuzulul Quran. Jadi kita ngomong-ngomong tentang Al-Quran. Walaupun kemarin katanya Ustaz Lajami telah menyampaikan tentang Al-Quran, insyaAllah mungkin beda. Al-Quran itu luas sekali. Pada zaman sekalian, cerita nuzul Quran ini ada dua dalil yang bisa kita jadikan rujukan bahawa Quran itu turun. Pertama, di bulan Ramadan itu yaitu Al-Baqarah ayat 125 yang saya bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk bagi manusia, pedoman bagi manusia, pedoman dalam berbicara, dalam bertindak, dalam bersikap, pedoman dalam kehidupan sosial kenegaraan, pedoman dalam perniagaan, perdagangan, dalam muamalah, pedoman dalam segala hal. Segala hal pedoman kita itu adalah Al-Quran. Bicara dengan dasar Al-Quran, sesuai dengan anjuran Quran. Baca berita WA pun harus berdasar Al-Quran. Kalau ada informasi jangan teruskan, periksa dulu. Kalau ada fitnah jangan teruskan, periksa dulu. Itu berdasar Al-Quran. Kemudian hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu juga penjelasan daripada petunjuk-petunjuk. Jadi Al-Quran itu sering menjelaskan. Antara surah Al-Fatihah dijelaskan juga lagi di surah Al-Baqarah, dijelaskan lagi di surah Al-Imran dan seterusnya. Surah Al-Baqarah juga dijelaskan di surah-surah yang lainnya tentang berulang-ulang. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda. Nah, kalau orang sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, ya, maka hidupnya akan berbeda banyak. Bapak-bapak yang sudah beriman pada Al-Quran berbeda dah. Bedanya apa? Mau salat di masjid, mau salat tahajud. Karena perintah Allah dalam Al-Quran suruh salat 5 waktu, suruh tahajud. Beda lah dengan orang yang tidak beriman pada Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu mau berinfak sedekah setiap hari, beda dengan orang yang tak jalan dengan Al-Quran. Dia lima itu, dia itu sedekah. Beda. Bapak ibu mau menghabiskan uang untuk pergi umrah, beda. Orang umumnya, orang kafir baru habiskan 30 juta pergi sana. Nah, itulah perbedaan rasa. Perbedaan rasa kita itu. Wal Furqan. Apabila kita akan menjadikan Al-Quran jadi pedoman kita imani dan kita jalankan, maka kita akan jadi berbeda. Kalau kita sudah banyak hafalan Quran, kita tahan salat tahajud, salat lama-lama. Beda kita dengan orang yang tak banyak hafal Quran. Gitu. Terasa berbeda. Walaupun lutut dah sakit, kita mampu berdiri lama-lama. Beda. Ibu-ibu yang sudah beriman pada Al-Quran yang memerintahkan menutup aurat, ibu-ibu pun memakai kerudung walaupun keadaan panas. Beda dengan orang yang tak beriman pada Al-Quran. Kena panas sikit belum buka kerudung, tapi ibu-ibu teguh tetap menutup aurat. Inilah wal furqan. Laman syahidah minkum syahra falyasum. Bercabainya 3 bulan kata Allah adalah dia berpuasa. Jadi antara turunnya Al-Quran dengan ibadah puasa, mana lebih? Saya bertanya, Al-Quran turun ke yang menyebabkan kita puasa, atau ada ibadah puasa menyebabkan Al-Quran itu turun? Pak, Al-Quran itu turun ke disebabkan Al-Quran turun ke adanya ibadah puasa, ada tarawih, atau disebabkan adanya ibadah puasa Al-Quran turun? Nah, jadi sebetulnya tak benar, Pak. Ya, hebohnya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itulah rahasia daripada ayat ini, mewajibkan, ya, Allah wajib kepada kita untuk berpuasa supaya siap menerima Al-Quran. Hebohnya, besarnya Al-Quran itu bagi umat Indonesia, maka Allah suruh kita bagi rasulnya untuk salat tarawih, mensyukuri adanya Al-Quran. Ya. Jadi
Bulan Ramadan ini adalah bulan perayaan turunnya Al-Quran. Dengan cara merayakannya kita berpuasa, kita salat tarawih, ya. Kita baca Al-Quran, hatam Ramadan. Ini ya perayaan turunnya Al-Quran selama Ramadan. Nah ini bapak-bapak ya. Kemudian ada raja lain lagi. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Maksud saya kenapa perintah puasa itu diletakkan di surah Al-Baqarah, bukan surah yang lain, di surah Al-Baqarah. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat surah Al-Baqarah itu ada 3 kisah besar yang menjadi suri tauladan kita. 3 kisah secara kisah, kisah para nabi dan orang-orang Yahudi yang gagal dalam menjalankan kurikulum Al-Quran. Yang pertama, kisah Nabi Adam. Nabi Adam diletakkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 39. Kisah Nabi Adam di situ. Nabi Adam termasuk orang yang mendapat perintah Allah yaitu Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah perintahkan kepada Nabi Adam, dia berada dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan pasangan hidupmu Hawa tinggal dalam surga. Cuma larangan Allah, ya makanlah, wa kula minha ragadan, makanlah. Dari manapun kamu ingin makan dalam surga itu. Ya, tapi satu saja, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau hampiri pohon itu. Watakuna minadh dhalimin. Satu ya kurikulumnya Nabi Adam dilarang menghampiri pohon khuldi. Nah, Nabi Adam gagal, kemudian diusir dari surga karena dipengaruhi syaitan. Fadzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimman kana fihi. Qul wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nabi Adam terusir disebabkan godaan iblis. Kemudian Nabi Adam diajarkan kalimat untuk bertobat. Qulna bitu fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam bertobat. Nabi Adam gagal tapi sempat bertobat. Inilah karena apa? Karena ibadah puasa, karena belum maksimal berpuasa, mungkin seperti itu. Yang kedua, kisah Nabi Musa. Nabi Musa dan umatnya, bangsa Bani Israel atau Yahudi. Ini juga orang yang gagal, ya, orang yang gagal dalam menjalankan kurikulum Al-Quran. Perintah salat ada di zaman Nabi Musa. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kemudian umat Nabi Musa ini Pak, ya, ditolong dari Firaun. Kemudian yang pertama pelanggarannya adalah menyembah patung sapi. Yang kedua, dia adalah diberikan hukuman apa hukumannya itu? Tobatnya itu saling membunuh. Ya. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-'ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Jadi cara bertobat dari perbuatan syirik yaitu dia saling membunuh. Yang kena bunuh diampunkan, yang membunuh pun diampunkan. Nah, bayangkan. Sudah diberikan kitab dan Nabi 40 hari Nabi Musa tinggalkan dia sebentar lalu menyembah berhala dan patung sapi. Kemudian yang berikutnya umat Nabi Musa gagal itu apa? Pengen dari Tuhan. Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tak akan beriman pada kau sebelum kami nengok Tuhan. Nah ini kalau ada zaman sekarang ajaran-ajaran yang mengajarkan yang mengatakan bisa nengok Tuhan. Nabi Musa umatnya sudah gagal pengen nengok Tuhan. Kalau ada ajaran yang mengatakan misalnya bisa nengok Tuhan melalui sholat, melalui apanya, sudah ada dalam Al-Quran itu. Ya, surah Al-Baqarah itu baca saja 40
kisah umat Nabi Musa. Ya? Kami tidak akan beriman padamu sebelum kami melihat Tuhan. Ya. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Apa? Bisa berpetir. Fa'akhadakum al-sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya umat Nabi Musa disambar petir. Kemudian dihidupkan kembali. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Ya, la'allakum tashkurun. Kemudian diberikan makanan dari langit. Ya. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Diturunkan makanan dari langit, diberi perlindungan. Wa anzalna 'alaikumul ghamama, diberikan apa? Awan. Karena kepanasan tak ada pohon-pohon, diberi awan mengelilingi saat di mana umat Nabi Musa. Kemudian apa lagi? Diberi mata air dari 12 mata air, ya. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar famfajat min husnata 'ashra. Tiap suku dapat satu mata air, ya. Bayangkan tuh. Musa pukulkan batu itu, kemudian keluar mata air, 12 mata air itu. 12 suku, 12 mereka Yehuda itu Bani Israil itu punya 12 beradik. Di 12 beradik itu masing-masing suku itu dapat, masing-masing saudara itu dapat mata air. Ya, sudah itu sudah diberi air, sudah makanan dari langit turun. Jemputlah dia makanan dari langit. Apa kata dia? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira 'ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa qumiha wa 'adasiha wa basaliha. Musa, kami tak tahan nih makan dari langit. Makan dari langit kita tahan. Saking tak bersyukur. Kami minta yang dari tumbuh dari bumi seperti timun, kemudian sayur mayur, kacang atas, bawang putih, bawang merah, tumbuh di bumi saja. Wah, kata Musa, kalau alat tabdilun qala atastabdilun alladhi wa khair. Qala atastabdilun alladhi wa lana billadhi wa khair. Kamu menggantikan barang yang buruk dengan barang yang bagus, sayang. Akhirnya Allah marah. Dia menyebabkan kurang bersyukur, menyebabkan dia pengen Tuhan. Akhirnya Allah marah sama dia. Duribat alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin Allah. Mereka mendapat kehinaan, mereka jadi hidupnya miskin. Kenapa mereka begitu? Mereka dapat kemarahan Allah, kata Allah. Kenapa mereka begitu? Mereka kata Allah, zalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka ingkar, tak mau percaya pada ayat Allah. Nah, ini kisah kedua. Jadi kita diingatkan, zaman Nabi Adam juga kita diingatkan, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Keluar kau dari surga, kata Allah kepada Nabi Adam. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang pada kamu petunjuk dariku, faman tabi'a huda, barang siapa yang mengikut petunjukku, fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka kita disuruh oleh Allah untuk berpegang pada Al-Qur'an. Nabi Musa, ya, Nabi Musa ini umatnya kenapa? Yang purun Nabi ayat kita mengingkari ayat Allah. Nah, yang sukses itu Nabi Ibrahim, yang kisah Al-Baqarah itu. Dalam Al-Baqarah itu kalau kisah Nabi Ibrahim ini orang yang sukses, lulus ujian. Sedangkan kisah berikutnya tentang Jalut dan Talut, Nabi Daud, ya. Ada Nabi Samuel. Dia juga dari 2.000 orang yang ikut berperang itu gagal karena tak mampu puasa, dilarang minum di tengah sungai itu, dia minum sebanyak-banyaknya, akhirnya itu kurang cuma 300 orang saja untuk melawan 200.000. Rupanya di situ ada Nabi Daud, akhirnya Nabi Daud saja seorang yang mengalahkan orang. Nanti baca kisahnya. Nah, ini bapak-bapak, kenapa perintah puasa diletakkan pada surah Al-Baqarah? Di situ ada pelajaran. Pelajaran, hei umat manusia, hei hamba-Ku, kata Allah. Ada orang yang gagal, ya, hidup di surga terusir karena tidak menjalankan ayat-Ku, tidak menjalankan perintah. Hei hamba Allah,
ada orang yang gagal suka mengingkari ayat itu, yaitu umat Nabi Musa. Sampai sekarang mereka terhina. Jadi Allah, ada orang yang sukses menjadi hamba dan mendapat gelar Halilullah, yaitu Nabi Ibrahim. Sukses menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan sembelih, anaknya disembelih. Ya, sukses. Ada yang juga sukses dan gagal, cerita Jarud dan Talut. Nah inilah Bapak-bapak dan saudara sekalian, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Inilah rahasia kenapa bulan Ramadan itu surah perintah puasa itu diturunkan atau diletakkan di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah itu ada kisah-kisah yang bisa menjadi peringatan buat kita. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa dan umatnya, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Samuel dan Yarud sama Talut. Nah oleh karenanya ya, kita ini harus maksimal mengkaji, mendalami Al-Quran itu. Nuzulul Quran itu artinya peringatan turunnya Al-Quran. Apakah Al-Quran itu turun di dalam hati kita? Apakah Al-Quran itu masuk dalam hati kita? Apakah Al-Quran itu masuk dalam otak kita? Ini turun tak Al-Quran di tahun ini kepada kita? Itu. Kalau kita melihat para jemaah membaca Al-Quran ini, ada yang cari pahala, ya betul. Kalau cari pahala, misalnya berapa banyak pahalanya bisa kita hitung, ya, bisa kita hitung. Misalnya halaman normal Al-Quran itu jumlah barisnya dari atas sampai ke bawah itu 15 baris. Ada yang 13 baris, ada yang 10 baris. Halaman-halaman Quran itu jumlah halamannya 600 lebih. Satu halaman yang normal, misalnya kita mulai dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sampai ke bawahnya yastahzi'un. Itu jumlah barisnya adalah 15 baris. Kemudian satu baris itu berisi 30 huruf. 30 huruf kali 15 jumlahnya jadi 450 huruf. Pahalanya satu huruf pahala baca Quran itu sama dengan 10 di bulan Ramadan ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang membaca man qara'a harfan min kitabillah, dan siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahul hasanah, maka ia mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebajikan itu menjadi 10 kali lipat. Maka 10 kali 450 huruf kita mendapatkan 4.500. Satu halaman kita baca Quran 4.500 kebajikan, Pak. Ya, 4.500 kebajikan. Apa yang dimaksud dengan kebajikan itu? Misalnya hati kita tambah tenang, rezeki kita berlipat ganda, anak kita sukses. Ini kebajikan. Istri kita sukses, kita sukses, bahagia, tenang, masyarakat sayang sama kita, ini sukses bagi orang yang baca Quran. Ya. 4.500, ya. Kalikan bulan Ramadan katanya kelipatannya dari 10, 4.500 kali 10. Jadi satu kali kita, satu halaman kita baca Quran 45.000. Satu juz itu ada 20 halaman. Satu juz itu ada 20 halaman. Jadi kalau kita bulan Ramadan ini Pak, 45.000 kali 20 halaman. 90.000, 45.000, ya 440.000 kali 2 sama dengan berapa? 900.000 kewajiban yang berapa? Pahala. Nah, kalau kita sampai satu kali hatam, kalikan saja 600 halaman. 45.000 kali 600 halaman. Itulah pahala. Itulah ganjaran pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Namun demikian, kalau kita sudah baca Quran itu, apakah yang sudah kita baca itu melekat di hati kita? Apakah nuzul turun di hati kita? Apakah nuzul fil qalbi, nuzul fil aqli? Ya.
nuzul pada jiwa kita, turun tak dalam hati kita, turun tak dalam jiwa kita. Ini pertanyaan. Bagaimana supaya Al-Quran itu turun dalam jiwa kita? Kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Waqiah, ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun. Quran itu tidak bisa disentuh, tidak bisa tersentuh kepada orang yang tidak disucikan. Jadi kalau kita ingin Al-Quran turun di dalam jiwa kita, Bapak-bapak, kalau kita ingin Al-Quran masuk dalam hati kita, dalam akal kita, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus suci. Suci itu gimana? Jiwa kita yang harus suci, pakaian harus suci, ya, badan juga harus suci. Setelah kita berwudu, bebas dari junub, ya, kemudian bebas dari hadas kecil atau besar, setelah itu, kemudian kita berwudu. Kemudian bagaimana cara mendapatkan kesucian yang pertama? Kesucian yang pertama apabila kita ingin mendapatkan Al-Quran melekat dalam hati kita itu adalah salat 5 waktu. Dengan salat itu insya Allah jiwa bapak-bapak juga kita semua suci. Alhamdulillah ini zamannya sudah salat, berarti kita sudah disuci oleh Allah. Syarat pertama sudah dapat. Karena dalam salat kita itu mengatakan banyak Rabbil firli Rabbil firli warhamni, ampunkan dosaku. Doa kita juga ada Allahu kabira, ada doa kita yang model kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi wa naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbu abyadu minad danas. Bersihkanlah dosa-dosaku ya Allah sebagaimana telah bersihnya pakaian putih dari kedua kotoran. Nah, salat itu akan insya Allah akan membersihkan jiwa kita. Yang kedua, kita ingin menjadikan Al-Quran melekat dalam jiwa kita. Yang kedua adalah kita berinfak, berzakat, sedekah. Ya, khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka itu. Nah, sebagian harta mereka itu ambil apa? Tutahhiruhum, untuk dibersihkan. Jadi harta itu ada milik orang lain. Wa tuzakkihim biha, juga untuk bersih jiwa. Jadi kalau kita ingin Al-Quran mudah kita apa, jangan lupa pergi ke masjid, pergi ke masjid, infak 5.000, 10.000, ya Pak. Nah, kalau kita sembahyang kurang khusyuk, pergi ke masjid sembahyang yang tak pernah khusyuk, bawa duit 10.000, maka itu infak Pak. Bersih juga kita. Ya, jangan menerima Al-Quran. Ya, salat bisa khusyuk kan? Saya pernah alami ini Pak, ketika kami haji di 2016 di rumah belah. Begitu ada hari Arafah, hari ke-9, wajib para jemaah haji Pak hadir di padang Arafah. Itu sampai di Arafah, hari kedua, hari ke-8, hari ke-9-nya main zuhur, khutbah, kemudian habis itu kita wukuf itu dari pada zuhur sampai maghrib. Apa yang dibaca waktu wukuf itu? Istighfar, bayangkan negeri pada masyarakat. Jadi Arafah itu panas waktu itu sampai 50 derajat panas. Suhunya mencapai 50 derajat. Begitu 1 jam saya berpikir, teman-teman yang lain ini udah pada nangis. Saya tak kenapa ya? Tak nangis saya. Ini saya dengan orang yang nangis ini Pak, Begitu saya lihat dari kejauhan ada anak-anak kulit hitam, orang Arab peduli kulit hitam itu sama ibu-ibu, saya panggil, ya Umar, ya Allah Ta'ala, ya, khudh minni sadaqah, sini, ambil dari saya sedekah, saya kasih 5 riyal, saya agak dapat dipikir tidak, 5 riyal, 2 riyal, pokoknya mau receh. Begitu selesai saya sedekahkan mereka itu Pak, saya pun duduk lagi untuk wukuf. 5 menit saya duduk wukuf itu Pak, langsung memuncul air mata. Karena sedekah tadi membersihkan jiwa kita yang kotor. Mungkin lebih cinta dengan dia, lebih bersihkan langsung Pak muncul air mata. Nah ini kalau kita mau Al-Quran melekat dalam diri kita, infak sedekah ini tiap alim gak bisa nih.
pergi masjid tu kasih tak 5,000 ke 10,000 ke berapa pun lah, makin banyak makin bagus ya. Kalau Al-Quran yang diletakkan dengan kita. Yang kedua, yang ketiga ya, haji atau umrah. Kita pengen Al-Quran turun dalam hati kita, setelah kita melekat mudah kita nafalnya, pergi haji atau umrah. Karena orang yang pulang haji atau umrah itu dosanya dibersihkan habis ya. Namanya berkah orang balik haji umrah. Yang keempat, bagaimana caranya kita supaya Al-Quran itu menyentuh hati kita, masuk ke jiwa kita, ya berpuasa. Puasa ini ternyata kita puasa pandangan, puasa pendengaran, puasa lisan, ya kan? Puasa biologis ini ternyata membersihkan dosa-dosa kita nih Pak. Sehari-hari kita puasa ini. Nah makanya orang yang beribadah puasa ini yang pada yang paling dianjurkan adalah adalah baca Quran. Nah, sudah lengkap baca istighfar. Jadi sudah semua tadi, jangan lupa baca istighfar. Istighfar baik ulang satu hari 60 kali, 70 kali baca istighfar. Berkuat. Nah, kemudian bagaimana caranya Al-Quran itu bisa masuk dalam jiwa kita? Maksimalkan 3 potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Allah mengancam dalam surah yang surah Al-A'raf, ayatnya ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati ya, tapi tidak mau meyakini, tidak mau memahami dan meyakini ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi tidak mau digunakan melihat ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi mereka tidak mau mendengarkan ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan hewan ternak. Bahwa Allah parakan mereka dengan Allah lebih hina dari hewan ternak. Mulai orang mereka jadi orang yang bagus, orang yang rugi. Nah jadi dalam membaca Al-Quran supaya melengkapi hati kita harus memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah. Pertama hati, kedua penglihatan. Hati itu adalah hidden ya, di dalam hati dan jiwa kita itu ada akal di situ. Maka Allah katakan hati bukan akal. Hati itu tempat untuk merasa, mengingat. Kalau akal itu tempat untuk berpikir. Hati itu tempat untuk meyakini. Nah, bagaimana caranya supaya Al-Quran turun dalam jiwa kita? Kita bacanya jangan hanya pakai satu panca indera. Satu panca indera itu yang baca. Lihat cepat atam. Satu panca indera pakai mata dan pakai lisan. 2 bagian telinga, tapi belum masuk ke dalam hati. Nah, kalau baca dalam hati, gunakan akal pikiran. 2 lagi, yaitu baca juga terjemahan. Nah, baca juga terjemahan. Nah, supaya jangan nama masuk, baca sudah hatam 1 kali, baca untuk menyimpannya dalam hati. Menyimpannya dalam hati. Bagaimana cara menyimpan Al-Quran dalam hati? Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu ini sudah, kalau kami coba baca surah Yasin itu apa, tapi kalau dibawa jadi imam tak bisa. Pak Ghazali sih kemarin sudah saya bimbing bisa sampai surah Yasin, masih ingat tak? Ya. Nah, sekarang saya berikan tip bagaimana Al-Quran bisa tersimpan di hati Bapak Ibu. Surah Yasin. Kita coba ya, buat 3 baris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tanzilul azizir rahim. Lanjutkan. Itu yang besar saja. Dapat hafal qawlu ala inna ja'alna وجعلنا لهم من فضلهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
innama asyarana bil wa'id fabashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naqulu asalahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, ini namanya saya punya status, Bapak klik like. Tapi Bapak tidak bisa pasang statusnya. Sekarang saya pasang status saya. Assalamualaikum qawlan bir rabbir rahim. Lanjutkan. Alam alaikum ya bani nabiyyu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Hafal ya? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, ini sudah ada dalam hati atau pikiran Bapak Ibu surah Yasin ini. Cuma bagaimana dia langsung bisa melengkap dalam hati kita, saya berikan tipnya. Ini jarang-jarang nih saya berikan ini Pak. Hanya saya tengok Bapak Ibu nih hari ini mengikuti materi ini tak ada yang ngantuk sedikit. Memang saya tidak mau lucu nih, tak ada yang ngantuk, serius. Nah, bagaimana Quran ini Bapak Ibu jangan sampai nanti kena delik dari Allah. Kamu kata Allah punya hati, tapi tidak mau memahami ayatku dengan hati. Kamu punya penglihatan, tapi tak mau memahami ayatku. Kamu dengan penglihatan. Kamu punya pendengaran, tapi tidak memaksimalkan. Jadi kita harus memaksimalkan seluruh potensi panca indera yang ada pada kita kalau ingin Al-Quran turun kepada kita. Bagaimana caranya? Surah Yasin itu sudah sering Bapak baca, sudah sering Bapak baca, sehingga hafal. Tapi nak ikut bayar tak banyak tu. Kenapa tak apa ni? Karena Bapak belum maksimalkan 4-5 potensi tadi. Nah, ini saya berikan. Bapak nanti balik ke rumah, ya. Ini saya melakukan ini Pak. Saya ni tidak mau ngomong, saya tidak melakukan, saya melakukan. Walaupun kita dah tua ni Pak, umur saya 60, bisa Bapak sekolah. Tidak ada alasan orang tua tu tak bisa tak bisa nampak Quran. Bisa. Al-Quran itu mudah. Walaupun yasarna Al-Quran lidikri fahal min muhtadin. Pakailah. Nah, untuk bapak-bapak yang sudah hafal surah, misalnya surah Sajadah, nah ini surah Sajadah. Surah Yasin ya. Yang sudah familiar surah Yasin, maka Bapak baca satu halaman dulu. Satu halaman itu Bapak Ibu ulangi sampai 100 kali, jangan tidak. Jadi ngaji dulu target biasa nih. Yang Ibu hafal ngaji satu hari 1 juz itu sudah biasa. Kalau lalu pun 1 juz tapi tak ada yang melekat, itu biasa saja. Hari ini kita boleh cari yang luar biasa. Bagaimana yang luar biasa itu? Supaya saya juga lepas nih, supaya maksimal hati kita, akal kita, pendengaran kita, mata kita ini bagaimana maksimalnya? Bapak baca surah Yasin halaman 1 itu sampai 100 kali. Dari Yasin sampai inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Berhenti. Balik lagi baca surah Yasin. Yasin Al-Quran yang hakim. Balik dari awal sampai inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Balik lagi sampai 100 kali. Alhamdulillah. Kalau Bapak sudah sering baca surah Yasin sampai ke 30, Bapak sudah boleh tutup. Tutup dulu halaman 1 tu. Coba baca tak pakai lihat. Jadi 30 kali tadi pakai lihat ya. Yang 100 kali itu pakai lihat. Berapa lama nih kira-kira ini? Satu halaman itu Pak, kalau Bapak mau praktikannya rata-rata 1 menit 47, kita ambil rata-rata besarnya 2 menit. Satu halaman itu 2 menit. Kalau 100 kali, tadi banyak. 2 kali 10 kali 20 menit, 2 kali 100, 200 menit. 200 bagi 60, berapa jam tu? Hah? 1 jam lebih. 1 jam 40 menit. Ya. Betul tak? 1 jam
3 jam kan? 200. 3 jam berapa? 60, 140 ya. 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. Mana ada waktu Pak 3 jam 20 menit pagi ya? Pagi. Ya makanya pakai yang itu, beli yang alat zikir yang digital tu, atau yang pakai manual tek. Kalau saya pakai itu tuh, istri saya punya tuh, kalau kamu tek sampai 30 berhenti loh, jalan-jalan, nanti lanjutkan ke 31 tek jadi sampai 40-50 sudah hafal. Melekat dalam hati kita, pemikiran kita. Sampai barisnya pun kita tidak lupa. Yang penting Bapak baca ya. Waktu 30 kali ulang, 40 kali ulang, 100 kali ulang itu dibaca, jangan pernah lengah membaca barisnya, batasnya, hukum tajwidnya, panjang pendeknya, mana dibaca sesuai dengan itu dan dibaca sesuai dengan bacaan yang bukan baca untuk menuntut ilmu, tapi bacaan-bacaan yang kita pakai untuk jadi imam. Ya, ini kalau kita menghafalnya model orang umum, nanti hadirnya juga dalam bacaan mengaji model umum. Tapi kita bacanya standar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau Bapak bisa mengulangi sampai 100 kali, jangankan menyebutnya, kami yakin menuliskan kembali pun bisa. Menuliskan satu halaman itu bisa. Ya Pak Ibu ya. Nah inilah barulah kita benar-benar maksimal untuk menggunakan baca cara kita. Sedangkan kalau surah yang belum kita pernah menghafalnya, kemarin tahun lalu kita sudah bitek per ayat 40 kali ulang. Tahun lalu ya Pak Raja. Nah inilah bapak-bapak dan para jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan kesempatan ini ya. Jadi gunakan semaksimal mungkin bagi diri kita. Jangan sampai kita nak jelek di kiamat nanti. Kamu kata Allah punya hati tapi tidak pernah mengingat ayat aku. Jumlah Al-Quran, jumlah halamannya 600 sekian halaman. Masa kita tidak bisa membagi hidup kita umur 60 tahun misalnya, 600 dibagi 60 tahun, 600 dibagi 365 hari. Ya, umpamanya ayatnya ada 6.236 ayat. Tak bisakah kita menghafal satu hari satu ayat? Kemana kau bertawa? Nah ini apa yang kau lakukan? Berapa banyak umur yang telah diberikan? Tidak pernahkah engkau menghafal ayat itu? Nah, ada ya Allah apa? Surah Yasin. Nah, lumayan tak? Lumayan. Surah Yasin kita hafal. Nanti kenyang. Apabila sudah hafal surah Yasin, kita kenyang dan hafal surah Sajadah. Surah Sajadah ini. Nah, lipat. Alif Lam Mim. Ya, sampai ini berapa halaman nih? Surah Sajadah itu lebih kurang 2 halaman. Berarti satu halaman diulang sampai 100 kali. Inilah pelajaran kalian. Jangan sampai kita tidak maksimal menggunakan akal pikiran kita, karena Allah mengisyaratkan dalam Quran surah Al-Mulk, wa qalu rabbuna nasma'u aw na'qulu ma kunna fi ashabil sa'ir. Kalau dulu sekiranya kami mau menggunakan akal kami, menyingkirkan serius baca indera kami gunakan untuk memahami Al-Quran, tentu kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Nah ini Bapak-Ibu. Nah insyaAllah masih ada waktu bagi kita, ya, masih ada waktu bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. InsyaAllah ya, bulan Ramadan ini paling tepat bagi kita untuk merajaah membaca Al-Quran. Nah, jadi karena bukan melekat dalam jiwa kita, turun, jangan hanya turun kepada manusia, turun di muka bumi, tapi kita minta kepada Allah agar Al-Quran turun di dalam hati kita, melekat dalam hati jiwa kita. Demikian mudah-mudahan bila bermanfaat bagi kita semua. Bila berkendaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian diberi waktu untuk ada yang mau bertanya. Insyaallah ya. Kemudian kita tepat apa
dulu kita ikuti dulu dan cuma tidak buat Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa ada sholat yang dikeraskan suaranya, kemudian ada yang dicari suara kan? Al-Quran itu aslinya diperlukan di Lauhul Mahfuz seperti itu, Pak. Di Lauhul Mahfuz diperlukan seperti itu. Sebelum dunia ini ada, sebelum alamnya ada, kita seperti itu, Pak. Kemudian sebelum turun ke bumi itu, turun itu ke langit dunia. Turun itu, nanti turun pertamanya berangsur-angsur. Turun pada Nabi itu berangsur-angsur. Mulai dari surah Al-Alaq, ya kan? Nanti ada kejadian lagi, turun lagi, ada kejadian lagi, ini lagi. Ada orang yang jihad, istrinya dikatakan istrinya sama dengan maknya, maka turunlah Al-Mujadalah. Jika Nabi mengharamkan istrinya, tidak mau campuri istri lagi padahal halal, turunlah surah At-Tahrim. Jika Nabi ingin diajarkan mentalak istrinya, turunlah surah At-Talaq gitu. Misalnya seperti itu. Ketika mau perang, mau balik merebut Mekah, Allah larang jangan pergi dulu, maka turunlah surah namanya surah Al-Fat, surah yang dicintai oleh Nabi, surah Al-Fat. Gitu. Turunnya berangsur-angsur kepada Nabi, ya, tidak sekaligus. Tapi Al-Quran itu utuhnya di Lauhul Mahfuz dari mana? 37 seperti itu. Turunnya kepada Nabi pelan-pelan, supaya makanya hafal Quran itu juga pelan-pelan, tidak bisa sekaligus. Sudah hafal satu halaman itu bawa sembahyang loh, seminggu gitu bawa sembahyang itu, ya. Baru kita nambah hafalan baru. Kemudian kenapa ada salat bunyinya nyari salat subuh, salat maghrib, salat isya? Kenapa kalau bunyi salat zuhurnya, salat asarnya diam? Ya Nabi contohnya itu, Pak. Kita boleh lebih contoh Nabi. Ada yang berani? Ini bahasa hukumnya loh, bahasa hukumnya. Ada yang berani lawan Nabi? Lawan? Ada. Nabi begitu, kecuali hari Jumat. Jumat seminggu sekali ya, hari Jumat bunyinya besar. Kemudian dikaji oleh para ulama, apa itu? Apa gitu? Supaya yang lainnya ini dibuat supaya senyap gitu. Juga secara syar'i. Nah, ada ulama yang mengungkapkan bahwa di siang hari itu orang sibuk. Jadi orang nak kerja ngabur dengar bunyi ayat Quran itu dibacakan, mereka malah bukan mau dengar, karena orang kafir itu. Mereka malah mencaci maki. Supaya di siang hari itu tidak ada caci makian orang-orang kafir itu, hikmahnya kata para ulama maka disenyapkan. Jadi bunyi mikrofon ini, bunyi ngaji ini, kadang-kadang perlu kita atur, maka diatur pemerintah sekarang tuh 15 menit sebelum ajan, 15 menit setelah ajan. Tak boleh. Jadi kalau di masjid saya sana, ibu namanya pakai mic itu di dalamnya tetap besar, di luar sana kecil-kecil. 50% yang penting yang mendengar. Karena nanti akan jadi caci makian dan akan ada kemarahan orang. Nah itulah kata para ulama begitu. Namun yang jelas Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti aku salat. Nanti menciptakan salat zuhurnya sirri, salat asarnya sirri, yang tidak ada melawan. Hikmah dari itu semua banyaklah kajian-kajian para ulama demikian. Itu saja. Terima kasih. Insyaallah ya. Selanjutnya kita mau jawab. Sebelumnya saya ingin pastikan dulu semua sudah dapat hukum, kecuali yang tidak dapat memang sudah diambil hukumnya.
kupon berlaku 5 hari, berarti masih 2 hari ya. Minta tolong Ustaz, untuk laki-laki. Tiga puluh satu. Ada tak? 31. Pak Toyan, ya Pak Toyan. Oh, dah selesai nanti tak boleh komplain lagi. Macam-macam tak? Ada gula, ada sirup. Ada tak 31? Ada 45. Okey, 45. Bukan itu yang perempuan. Oh ada lagi ya? 52. Okey. 12. Ada? 12. Ada. Okey. 12. Masih tak tahu ini Ustaz. Nomor 5. Tak datang lagi. Nomor 19. Ada. Soal kuponnya 5 hari. 29. Tak ada lagi. Saya nak berapa ya? 23. Tak ada lagi. 13. 13. Tak ada. 20. 35. Ada. Maaf Ustaz, sekali lagi Ustaz. Ini untuk yang ibu-ibu. Tampak tidak? Siap-siap ibu-ibu. Nomor 50 ada tak? Ada ibu-ibu. Kemudian sedikit. 32. Ada. 42. Kaisar ni bilang tak ada kerana dia tengok nama dia je. 37. Tak ada tak? Sekarang kita salahkan. 43. Tak ada. 12. Ada. 12. 39. Satu di sampai siang kami. 49. 23. Ada. Ini aku ke? Nomor 9. 9, ayo. Nomor kecil ni. Nomor 30. Dia bilang
dadanya jadi monopoli ya orang ini. 38 ada. 45 ada. Hampir satu nama ini. Nomor 2 ada nggak? Ada. Apa yang terdekat kamu juga orang? Nomor 11 ada nggak? Nomor 28 nomor 24 nomor 36 31 satu kotak apa ini? Nomor 5 sudah pernah kemudian itu baru dilengkap. Sudah selesai. Ya, 4 orang. Ya, nanti untuk hadiahnya diambil nanti setelah salat israk ya. Untuk selanjutnya saya sekali lagi mohon dengan hormat untuk masjid doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah bil Qur'an wa'allim sudurana wa yassir bihi umurana wa'azim bihi ujurana به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا ونور به قبور آبائنا وأمهاتنا ونور به قبور جدنا وجدتنا ونور به قبور عمنا وعماتنا ونور به قبور أزواجنا وأولادنا وذريتنا يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم lapangkanlah dada kami dengan Al-Quran. Bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah akal pikiran kami untuk terima Al-Quran. Terimalah permohonan ampunan kami, ya Allah, sehingga jiwa kami bersih dan siap untuk terima Al-Quran. Ya Allah, kurniakan Al-Quran menjadi pedoman hidup. Kurniakan kami, ya Allah, keimanan kepada Al-Quran. Tambahkan iman kami padamu, ya Allah. Tambahkan iman kami pada Al-Quran. Tambahkan iman kami pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tambahkan cinta kami kepada ya Allah. Tambahkan cinta kami kepada Al-Quran ya Allah. Tambahkan cinta kami kepada Muhammad Rasulullah SAW. Tambahkan cinta kami kepada Sunnah Rasul Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolong kami ya Allah untuk dapat menghafal Quran. Tolong kami ya Allah untuk dapat selalu mempelajari hikmah dengan Al-Quran. Tolong kami ya Allah untuk dapat memahami dan mengajarkan mentawat Al-Quran ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk selalu membaca Al-Quran apapun keadaan kami, untuk selalu merajaah Al-Quran apapun keadaan kami ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kami di alam kubur dan di alam akhirat nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'awahum fiha subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salamun alaikum wa alhamdulillah. Jalan terima kasih banyak kepada Ustaz yang menyampaikan tausiah sebelumnya, dan mudah-mudahan nanti dapatkan ini akan banyak manfaat kehidupan kita yang sehat. Dan akhirnya kami bersyukur subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Eh. 20 menit.